salam kepada Ibu Guru. Minggu lalu kita udah membahas tentang yang peran bangsa Indonesia pada masa perang dingin ya, dan dampaknya terhadap ekonomi global. Kemarin kan kita juga bahas tentang bagaimana sih peran Indonesia pada masa perang dingin dan yang kemarin-kemarin lewat perang Ukraina dan Rusia. Hari ini kita bakalan membahas tentang organisasi regional dan global. Ya, ada organisasi regional dan ada juga organisasi global serta pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya di sini tujuan pembelajaran ya, sebelum kita ke materinya. Jadi harapannya ketika kalian belajar materi ini, kalian itu mampu menguraikan latar belakang munculnya organisasi baik itu regional maupun global. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan negara-negara yang tergabung ke dalam keanggotaan organisasi. Jadi di dalam organisasi yang dibuat ya oleh negara itu ada negara-negara anggotanya. Kita bahas dulu apa itu organisasi ya. Di sekolah ada nggak sih organisasi? Ada. Organisasi apa? OSIS. Ya, organisasi tertinggi di sekolah ada OSIS. Terus ada lagi di bawahnya organisasi. Oh, ada MPK. Sekolah ada MPK, ada OSIS. Ada OSIS, ada juga pramuka, paskibra, terus MR dan kandidatnya. Nah, sama juga seperti sebuah negara, mereka juga butuh untuk berorganisasi. Kira-kira organisasi itu didirikan punya tujuan? Punya. Punya tujuan, dan ada nggak yang mendirikannya? Ada yang nggak mungkin tiba-tiba suatu hal bisa ada tanpa ada yang membuatnya. Ya, capek banyak banget, ada 14. Yang kesemuanya ini, kalau yang atas lihat itu organisasi ekonomi regional dan global, yang bawahnya yang atas itu militer ya, yang atas militer, yang bawah itu ekonomi. Jadi sudah jelas kalau militer berarti tujuannya siapa saja yang tergabung ke dalam organisasi, salah satu organisasi militer di atas, berarti dia adalah negara yang akan mendapatkan perlindungan dari negara anggota yang tergabung di dalamnya. Contoh kayak misalnya Jerman Timur, dia masuk Fakta Warsawa. Di dalamnya ada apa aja Bu? Ada Uni Soviet. Berarti Uni Soviet juga bertanggung jawab untuk melindungi Jerman Timur dari serangan Amerika itu, ya. Jadi siapapun yang masuk ke dalam anggota itu ya maka akan dibantu atau dilindungi dalam bentuk militer. Terus organisasi ekonomi juga sama. Nah, sebelum itu karena kalian sudah disuruh berkelompok, Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, udah semua. Silahkan dilihat di covernya. LKPD Project Infografis Digital. Jangan lupa kelompok yang anggota yang tergabung di dalamnya siapa, kalian tulis. Terus kalian kelompokkan. Nah, di sini yang harus kalian buat di dalam Canva, yang harus ada itu latar belakang. Contoh misalnya kalian pilih dari organisasi ini. Nih, kalian pilih dari semua organisasi ini mau membahas di organisasi yang mana? Ya, satu kelompok ini kalau bisa dua maksimal dua. Ya, pilih. Terus di dalam Canva-nya, di dalam poster Canva-nya itu ada latar belakang kenapa organisasi ini didirikan. Ada kan di sini ya latar belakangnya. Terus keanggotaannya, anggota misalnya kalian nih kelompoknya Maya ini organisasi NATO sama GATT
tolong DM ya ke IG ibu. Apa-apa, samain aja. Saya udah mengerjakan, nanti tinggal ibu tunggu hasil like kalian di Instagram. Yang dulu nanti ibu kasih ya. Jangan lupa yang bagian kekurangan kelebihan kalau bisa sekarang aja kalian tag ya. Nanti setelah lewat di story. Iya, itu di story. Maksudnya jangan di postingan biasa, tapi story aja. Iya, yang poster itu di postingnya di story, jangan di postingan biasa. Kan kalau story mas sementara ya dia bakal dalam 24 jam. Hari ini kita akan tes ya. Tesnya itu sama dalam bentuk games, tapi mungkin ini akan lebih gampang gamesnya. Nah, silakan kalian klik yang sudah dibagikan semua di grup kelas. Nanti pakai
Ini tanggal 28 November sampai 2 Desember maksudnya ya, 22 November sampai 2 Desember nanti kalian UAS. Soalnya nanti kalau soalnya nanti kasih soal ya, kalian nanti di rumah kerjakan dan kemungkinan itu yang nanti muncul di UAS. Kan sistemnya itu online ya, sistemnya online. Terus yang merasa di kelas ini nggak punya HP, tinggal laporan ke wali kelas, nanti wali kelas menghubungi ruang sit atau Marobi untuk peminjaman tablet. Dan ingat kuota ya harus stabil saat nanti UAS. Dan terakhir ada kata-kata mutiara dari seorang penulis novel yang terkenal ya. Dia bilang kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Ini kata-kata yang menurut ibu keren karena ketika kalian punya harapan atau impian, jangan membuat harapan itu hanya sebatas harapan. Ya, dan membuat kalian itu ya menunggu sampai kalian siap, itu nggak akan habis. Jadi beraksi lah. Seperti judul lagu kota beraksi. Itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan juga semoga kalian paham arti kerjasama bahwa negara kita juga didirikan oleh para pejuang itu bukan oleh satu orang, tapi oleh banyak orang. Ya, materi hari ini mengajarkan kita untuk bagaimana cara kerjasama. Kalau ada yang masih merasa bilang dulu di kelompoknya, nanti kalau ada kelompok lagi, usahakan kalian harus aktif di dalam kelompok. Ya, harus bisa menunjukkan kalian itu di situ tidak hanya ada raganya, tapi juga ada jiwa ikut di dalam kelompok. Jangan hanya duduk diam, hehe, kemudian pulang, ya. Tapi harus ada actionnya.